Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-19, The End of Me. Teman-teman, pernahkah kita merasa hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja, padahal sebetulnya tidak? Perjuangan terbesar yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita adalah perjuangan melawan dan menghadapi diri kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali saya sudah berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita sudah berusaha, tetapi kita merasa kenapa saya masih terus gagal. Dan kita berjuang menjalani kehidupan Kristen kita sebagai anak Tuhan. Dan kita merasa diri kita kuat. Kita fine-fine aja, kita mampu. Kita sanggup menjalani kehidupan kita. Kita dilihat orang menjadi anak yang baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan mungkin. Tetapi di penghujung hari kita mungkin, di akhir daripada apa yang mungkin sudah kita lakukan, ketika pada akhirnya kita melihat ke cermin, kita merasa diri kita pada akhirnya tidak berharga. Kita merasa diri kita gagal. Kita merasa diri kita tidak lagi berarti. Kita berusaha mencari pengakuan orang sebanyak-banyak yang mengatakan bahwa kita hebat, kita bisa, dan kita mampu menjalani hidup. Tapi akhirnya kita mendapati bahwa semuanya itu sia-sia, semuanya itu kosong. Dan pada akhirnya kita lelah menghadapi hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena seringkali kita capek dan kita lelah menjalani hidup yang sekarang dalam kondisi yang seperti ini. Teman-teman, seringkali masalahnya adalah kita tidak belajar untuk mengenal diri kita. Pengenalan terhadap Tuhan itu selalu berkaitan erat dengan pengenalan akan diri kita. Itu tidak pernah terpisah. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal siapa kita, semakin kita kenal diri kita, kita tahu bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita tahu tentang diri kita, satu kenyataan yang saya berikan kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang rusak. Kita adalah orang-orang yang bobrok. Kita adalah orang-orang yang tidak berharga. Itulah satu kenyataan yang pasti soal diri kita. We are broken. Teman-teman, kita sudah terlalu biasa menjalani kehidupan Kristen kita seperti biasa dan menyangka bahwa kita baik-baik saja. Toh saya dari dulu Kristen, saya dari dulu ke gereja, hidup saya baik-baik saja dan saya bisa menjalani hidup kekristenan saya seorang diri. Betulkah begitu? Teman-teman, kalau boleh jujur, mungkin di masa-masa seperti ini, di mana kita tidak bisa datang ke gereja, di mana kita sulit bertemu dengan orang-orang sekitar kita, mungkin di masa-masa ini Tuhan memperlihatkan banyak hal tentang diri kita, kerohanian kita. Dan mungkin Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sebetulnya broken, rusak, rapuh. Perjalanan pertama hidup kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan pertama mengenal Tuhan adalah perjalanan mengakui, melihat brokenness kita, kehancuran kita, kerapuhan kita, kebobrokan kita. Seberapapun kita merasa diri kita hebat, we are fine, we are okay, tetapi kenyataan sebetulnya kalau kita dapati dalam kehidupan Kristen kita, walaupun kita rajin ke gereja, kita rajin saat teduh dan lain sebagainya, we are broken. We are not fine. We are not okay. Teman-teman, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal kedalaman hati kita yang begitu gelap. Hati kita yang semakin lama semakin rapuh, hancur, dan seharusnya itu membuat kita semakin sadar bahwa kita makin butuh anugerah Tuhan. Ketika engkau dan saya sekarang kita lelah menjalani kehidupan kita yang seperti ini, mari kita akui satu hal. Tahap yang pertama, kita belajar mengakui, belajar hidup di hadapan Tuhan adalah mengakui kehancuran hidup kita. Kalau boleh jujur kepada diri kita, teman-teman, kita adalah orang-orang yang gagal. Kita gagal mengasihi Tuhan, gagal mengasihi orang lain, gagal hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita pun penuh dengan masalah. Kita orang-orang yang broken, tinggal di dunia yang broken. Kita adalah orang-orang yang hancur. Dan bukankah itu membuktikan siapa kita sekarang? Tetapi ketika kita datang mengakui yang pertama-tama brokenness kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu pergumulan kita dengan batin kita, dengan diri kita, dengan hati kita, dengan orang lain.
Dan kita diperhadapkan pada diri kita, kenapa kita begitu lemah? Justru disitulah kita bisa menemukan kekuatan. Teman-teman, orang yang bisa dipulihkan adalah orang yang tahu bahwa dia butuh pertolongan dan membutuhkan Tuhan. Dan di sini kita belajar sebuah latihan rohani, yaitu apa? Kita belajar untuk telanjang di hadapan Tuhan. Teman-teman, kenapa kita harus telanjang di hadapan Tuhan? Kita harus telanjang di hadapan Tuhan karena Dia yang tahu persis siapa kita, Dia yang kenal siapa kita. Bahkan ketika kita tutup-tutupi dari orang sekalipun, kita memakai topeng, kita terlihat baik di hadapan orang, Tuhan tahu persis dan Tuhan lihat kita dengan telanjang. Sehingga tidak ada artinya dan gunanya kita hidup kalau kita tidak mengakui brokenness kita di hadapan Tuhan. Dan kita datang di hadapan Tuhan, bukan hanya Dia yang mengenal siapa kita, tetapi Dia yang mencari kita ketika kita masih rusak dan berdosa di hadapan Dia. Teman-teman, bisakah kita bayangkan sang Bapa itu seperti dikatakan di dalam Injil Lukas, sang Bapa dari anak bungsu yang hilang itu, ketika anak yang bungsu itu kembali, Bapa itu menghampiri, berlari, meninggalkan martabatnya. Tak peduli apa kata orang, dia berlari menghampiri anak yang bungsu. Seorang anak yang kurang ajar, yang sudah tidak menganggap bapaknya lagi. Seorang yang sudah kembali dari menjaga babi, seorang yang najis, bau, lusuh, tidak terhormat. Tetapi sang Bapa itu tidak mempedulikan hal itu. Sang Bapa itu mengasihi dan bahkan menciumnya. Masih menganggapnya berharga. Teman-teman, itulah kenyataan diri kita. We are broken. Kita hancur. Kita tidak layak. Kita mendapati diri kita capek dengan diri kita. Kita mendapati diri kita hancur, lelah, tidak sanggup menjalani hidup kita. Kita broken. Tetapi kenyataan yang kedua adalah kita rusak, hancur, fragile, rapuh, broken. Tetapi kita juga dikasihi. We are broken but we are loved. Di hadapan Tuhan yang tahu persis siapa kita. Sehingga maukah kita datang di hadapan Dia? Teman-teman, seorang penulis pernah berkata bahwa Jesus is found in the end of me. Yesus itu ditemukan di akhir dari keakuan. Artinya, ketika kita hidup di hadapan Tuhan, kita melepaskan topeng kita, melepaskan kebanggaan kita, pengejaran kita, cita-cita kita, dan apapun yang kita anggap berharga, yang kita rasa bisa menutupi keberdosaan dan kerusakan hidup kita, sampai kita datang di hadapan Tuhan apa adanya. Maka disitulah Dia bisa memulihkan kita. Kenapa? Karena Dia yang terlebih dahulu menemukan kita dengan anugerahnya. Kalau kita tidak pernah sadar betapa rusaknya diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa menyadari indahnya, betapa besarnya anugerah dan kasih Tuhan. Teman-teman, karena itu saya ingin mengajak kita menjadikan ini, brokenness ini sebagai sebuah latihan rohani. Yaitu sebuah latihan untuk telanjang di hadapan Tuhan. Latihan memeriksa diri, mengakui kerapuhan diri. Itu justru bukan untuk menunjukkan bahwa kita lemah. Kita memang lemah. Tetapi justru kekuatan iman Kristen dan keunikan iman Kristen yang sejati adalah di saat kita lemah, di situ kita kuat. Ketika kita miskin, tidak punya apa-apa, disitulah kita kaya. Kenapa? Karena disitulah kita menemukan kekuatan di dalam Kristus. When I am weak, He is strong. When I am poor, He is rich. Teman-teman, di dalam semuanya itulah kita menemukan kekuatan. Ketika kita lemah, kenapa? Karena ada Kristus memberikan kekuatan bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maukah kita belajar telanjang? Maukah kita belajar mengakhiri end of me dan akui brokenness kita? Apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita hadapi sekarang, mari kita belajar akui brokenness kita di hadapan Tuhan. Dan coba mari kita renungkan bersama-sama di dalam hidup kita dua hal. Teman-teman, yang pertama, coba renungkan apa satu brokenness yang kita selama ini sulit untuk akui di hadapan diri, di hadapan orang, maupun di hadapan Tuhan. Mungkin ada satu hal yang begitu gelap dalam diri kita yang kita bahkan diri kita sendiri tidak berani ungkit-ungkit. Tapi Tuhan ingin memulihkan itu. Dan apa satu brokenness yang selama ini mungkin kalau kita bisa cerita, yang sulit selama ini kita akui. Dan yang kedua,
Kalau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang mengasihi dan menerima kita apa adanya, apa yang kamu ingin Tuhan ubahkan dari hidupmu yang sekarang? Kalau kita sadar bahwa we're not okay, kita butuh kasih Tuhan. Apa yang kamu rindu Tuhan ubahkan dari hidupmu sekarang? Minta itu kepada Tuhan. Teman-teman, biarlah kita belajar untuk merelakan diri kita di hadapan Tuhan apa adanya, tetapi sekaligus membiarkan Tuhan mengasihi kita. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disediakan di caption, dan Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.